Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemerdekaan merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Kemerdekaan merupakan sebuah momentum yang ditunggu-tunggu setiap negara yang terjajah. Dan para pahlawan berusaha mengusir penjajah tanpa menghiraukan nyawa, harta, bahkan nyawa keluarga pun tidak dihiraukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Mengapa kemerdekaan? Karena kemerdekaan adalah awal negara menuju kesejahteraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kemerdekaan dalam sebuah negara, maka akan terbentuk negara yang sejahtera, negara yang merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental kolonialisme. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak perlu susah-susah memperjuangkan kemerdekaan saat ini, tetapi kita tinggal melanjutkan perjuangan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Tapi ingat wahai pemuda, bahwasanya perjuangan kita saat ini lebih berat daripada perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Mengapa? Karena kita melawan para penjajah. Dan penjajah itu tidak nampak, tidak dapat kita lihat. Siapakah dia? Dia adalah teknologi. Mengapa teknologi? Karena teknologi adalah sistem yang telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia. Dan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tinggal kita bagaimana menyikapi, apakah kita ingin mengambil dampak positif atau dampak negatif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak negatif yang harus kita tanamkan untuk kemerdekaan ialah salah satu contohnya peduli terhadap sosial kenegaraan, yakni dengan contoh membuat grup atau majelis yang di dalamnya membahas tentang kemajuan kemerdekaan negaranya. Jangan sampai kita terbawa dengan arus-arus negatif, seperti contohnya bermain sosial media secara berlebihan, bermain Facebook, bermain IG, bermain Facebook, bermain Twitter, dan yang lain sebagainya. Yang semua itu membawa kita jauh dari negara kita, dari kenegaraan kita, dari keislaman kita, dari agama kita. Bahkan yang ditakutkan adalah jauh dari beribadah kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah jelas Allah menyampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, maka akan ku tidak ciptakan jin dan manusia tidak melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut memiliki makna bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah memiliki makna yang sangat besar. Tidak hanya melakukan sholat 5 waktu, tidak hanya melakukan zakat, puasa, naik haji. Tidak. Beribadah di sini memiliki cakupan yang luas, yakni melakukan suatu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya untuk kemerdekaan, yakni memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Semoga negara kita dijaga kemerdekaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga negara kita dinaikkan kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya Muhammad Gozi Walihudin, asal sekolah SMA ITB Baitul Muslim, Lampung Timur, Indonesia. Pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah yang Maha Benar. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Al-Fakir. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.